Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, adab yang ketiga adalah memuliakan dan bermurah hati kepada tetangga dengan berbuat kebaikan dan memberikan sesuatu kepadanya, hadiah, ya. Ya raketan dikasih dudu gitu Pak ya. Dudu tahu Bu ya? Kuahnya gulai misalkan begitu ya. Dagingnya ora ono, karek dudu tok ya. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai menasehati para wanita, "Ya nisa al-muslimat la tahkirunna jaratun li jaratiha walau firsanasah." Wahai kaum muslimat, wanita-wanita muslimat, jangan sampai ada seorang wanita yang merasa hina untuk bersedekah kepada tetangganya meskipun hanya satu kaki kambing. Ya. Dagingnya dintekno, kena kikile tok ya Bu ya. Enggak, maksudnya begini, maksudnya ini nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada para wanita, wahai wanita muslimat, jangan sampai ada seorang wanita yang merasa hina ya untuk bersedekah kepada tetangganya meskipun hanya dengan satu kaki kambing. Itu hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari ya. Jadi apa? Jangan merasa malu ya, meskipun dia hanya bisa memberikan kuah gulai tadi itu sama kaki kambing karena adanya segitu, karena memang masak sedikit, misalkan seperti mampunya segitu ya, jangan merasa hina. Begitu pula yang menerima hadiah tadi itu, menerima sedekah dari tetangganya ya, maka dia harus menerima dengan baik ya, jangan meremehkan ya, seperti itu. Nah, ada lagi yang parah nanti malah ditolak ya. Oh enggak butuh misalkan, jangan ya. Kita bertetangga dengan baik ya. Yang ngukur-ngukur kalau seperti diri kita lah ya. Bagaimana kalau kita memberikan hadiah, kemudian hadiah itu ditolak misalkan, atau hadiah itu kemudian dibuang dan lain sebagainya ya. Nabi memberikan nasihat kepada Abu Dzar, "Ya Aba Dzarrin, idza tabakhta maraqah fa'aksiru ma'aha wa ta'ahad jironak." Wahai Abu Dzar ya radhiyallahu an, kalau kamu memasak daging berkuah, maka banyakkanlah airnya, perbanyak kuahnya dan berikan kepada tetanggamu. Hadis riwayat Bukhari ya. Ya maksudnya tetangganya diberi walaupun hanya kuahnya ya Mas ya. Ya tapi jangan kuahnya saja ya. Jangan kuahnya saja ya, ada isinya lah walaupun kecil-kecil gitu ya. Tapi ini adalah merupakan satu bentuk nasihat kepada sahabat Abu Dzar, kalau masak daging berkuah banyakkan airnya ya, berikan kepada tetanggamu. Bukan airnya saja, kasih kuahnya sama dagingnya beberapa potong gitu loh. Akean duduwe timbang dagingnya ya, seperti itu. Enggak apa-apa ya, seperti itu ya. Ya. Dan yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita siapa? Yang paling dekat. Ya. Yang paling dekat pintunya ya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya punya dua tetangga. Lalu kepada yang mana apabila saya hendak memberikan hadiah?" Beliau menjawab, "Ila aqrabihima minka baban." Kepada tetangga yang paling dekat pintunya kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Jadi tetangga yang paling dekat. Pak, apalagi kita ini pendatang ya Mas Hajib ya. Nah, kita pendatang ya di Malang. Kalau ada apa-apa dengan diri kita, mungkin dengan anak kita atau istri kita, keluarga kita, siapa yang pertama nolong? Apakah saudara kita yang ada di kampung? Tetangga. Ya. Naudzubillah, misalkan terjadi kebakaran, siapa yang pertama kali nolong? Tetangga. Kalau ada sakitnya, misalkan siapa yang mengantar ke rumah sakit, siapa yang menjaga rumahnya, menjaga tetangga. Ya. Jadi kita itu harus berbaik kepada tetangga tadi itu. Ya. Maksudnya kalau kita berbuat baik kepada tetangga ini, tetangga baik sama kita. Ya, kalaupun kita pergi berhari-hari kemana-mana, aman rumah kita. Ya.
Kenapa? Dijaga sama tetangga kita. Ya. Kalau ada orang mau cari siapa, mesti ditanya ya, karena kita orang. Tapi kalau misalkan kita ini cuek kepada tetangga, ya, enggak pernah apa kata orang Jawa itu semerawung apa? Serawung. Ya, serawung, enggak tahu serawung dan lain sebagainya ya, diem aja. Ya, jangan salahkan tetangga kalau nanti tetangga itu kalau terjadi apa-apa ya cuek juga. Ya. Ya walaupun kita tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan ya. Tapi hendaklah kita ini berbuat baik kepada sesama ya, berbuat baik kepada sesama ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga ya. Jadi kita harus memuliakan ya, memuliakan. Dan tetangga ini nanti macam-macam ya. Ada tetangga yang dia ini punya hak karena tetangga saja, bukan bukan apa saudara dengan kita, tidak ada hubungan kerabat. Ada yang tetangga tapi dia punya hak tetangga dan hak apa? Kerabat dia ini karena masih mungkin paklik kita, bule kita atau sepupu kita dan lain sebagainya. Ada seperti itu ya. Baik, yang keempat adalah menghormati dan menghargainya ya. Sehingga jangan sampai ada seorang muslim yang melarang tetangganya untuk meletakkan kayu pada dinding temboknya. Jangan menjual atau menyewakan sesuatu yang bersambung dengannya atau yang dekat darinya sehingga terlebih dahulu meminta pertimbangan dan kerelaan darinya ya. Dan ini dinyatakan oleh Nabi SAW, la yamna'anna ahadakum jarahu ayyad'a khashabatan fi jidarih. Janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangganya untuk meletakkan kayu pada dinding temboknya. Hadis riwayat Bukhari. Ini misalkan rumahnya Mas Hajib ya, temboknya ya, belakangnya ini. Terus saya cuma mau menyandarkan kayu saja, sandarkan gitu ya. Maka ini tidak boleh dilarang ya. Nah, seperti itu ya. Kecuali memang nanti akan membahayakan. Nah, cuma hanya sekedar titip bersandar di sini tidak boleh dilarang ya. Kan tidak merugikan ya, tidak mengganggu ya, seperti itu. Tapi kita juga harus apa? Pandai-pandai juga mengira-ngira ya, menjaga ini membahayakan tetangga kita apa enggak, rumahnya apa enggak ya, seperti itu. Nabi juga mengatakan siapa yang punya tetangga berdampingan satu tembok atau punya sekutu partner dalam berbisnis, maka jangan dia menjual sehingga terlebih dahulu menawarkan kepadanya. Ya. Jadi tetangga itu haknya lebih utama ya. Jadi kalau misalkan Mas Hajib sama saya bertetangga punya tanah kosong satu kapling ya, mau dijual sama beliau, jangan dijual kepada yang lain dulu, tawarkan ke saya. Ya. Pak Fajar butuh, ini tanah saya mau saya jual gitu loh. Nah, ya. Nanti biar saya enggak gelo, ternyata udah dijual dibeli orang jauh. Waduh, padahal saya butuh untuk mungkin untuk apa ya, untuk anak saya dan lain sebagainya ya. Jadi Islam tuh mengatur sampai seperti itu. Jadi menjaga perasaan apa? Ya tetangga tadi itu ya. Kalau punya rumah ya berdampingan, rumahnya mau dijual, tawarkan ke tetangga dulu. Ini rumah saya mau saya jual, gimana? Jenengan minat ah? Oh enggak Pak, saya sudah enggak gini-gini. Ah baru ya. Jenengan akan gelo ketika jenengan punya apa? Tanah kafling misalkan ya, berdampingan atau rumah berdampingan ya. Kemudian tetangganya langsung menjual kepada orang lain. Padahal jenengan butuh. Pasti akan waduh sayang rek. Kan begitu ya. Nah, Islam itu mengatur sampai seperti itu ya. Jadi kalau mau menjual sesuatu itu kepada tetangga dulu ditawarkan. Ya, Mas Hajib ya. Kalau mobilnya mau dijual misalkan ya, tetangganya ditawari dulu ya. Ini mobil saya mau saya jual ini gimana? Ya. Nah, barangkali butuh tetangganya ya, seperti itu. Kalau enggak ya, enggak Mas, enggak butuh saya. Saya saya naik onta saja ya enggak apa-apa ya. Tapi yang jelas apa? Kalau mau apa-apa itu tetangga itu dirembuk dulu ya, seperti itu. Itu dalam Islam. Nah, di dalam hal ini ya terdapat dua faedah. Yang pertama apa? Seorang muslim akan mengenali keadaan dirinya kalau dia telah berbuat baik kepada tetangganya atau sebaliknya bila dia telah berbuat jahat kepada mereka ya. Nabi SAW ketika didatangi oleh seorang untuk menanyakan hal itu ya, maka Nabi mengatakan kalau kamu telah mendengar mereka mengatakan bahwa
kamu telah berbuat baik, berarti memang kamu telah berbuat baik. Ya. Dan kalau kamu mendengar mereka mengatakan kamu ini telah berbuat buruk, berbuat jahat, maka engkau berarti memang berbuat jahat, berbuat buruk. Ya. Jadi yang menilai itu adalah apa? Tetangga. Ya. Makanya penting sekali. Ya. Jadi kalau misalkan tetangga kita bilang, oh ini yang baik, gini gitu, dan lain sebagainya, oh, berarti dia memang baik. Ya, seperti itu. Ya. Ya tentu yang dimaksud di sini ya tetangga yang normal ya. Kan ada yang enggak normal kadang-kadang sudah berbuat baik gini gitu dan lain sebagainya masih saja ya seperti itu. Ini kita berbicara ideal normal Pak maksudnya ya. Kalau bicara enggak seneng ya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja banyak orang enggak seneng padahal sudah ramah, lembut, akhlaknya baik, masih saja enggak suka sama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, seperti itu. Tapi ini kita normalnya ya, seperti itu. Kalau orang itu berbuat baik, ketemu orang salam, dia tersenyum, ramah, suka menolong, kadang orang sakit mungkin dia menjenguk dan sebagainya, baik dia ini. Maka orang akan menilai dia ini baik. Ya. Nah, seperti itu. Dan itu nanti akan menjadi saksi, ya. Rasulullah SAW kan pernah ya, sahabat ya, ketika ada jenazah lewat, ya. Apa namanya? Kemudian Rasulullah SAW bertanya, bagaimana menurutmu si fulan itu? Oh dia orang baik ya Rasulullah SAW. Wajib kata Rasulullah SAW. Setelah itu lewat jenazah berikutnya. Ya. Rasul bertanya, gimana si fulan ini? Oh dia orang yang jelek, wajib. Ya. Para sahabat heran, kenapa? Kok Rasulullah mengatakan wajib? Yang pertama tadi wajib masuk surga. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang menyaksikan dia ini orang baik. Yang kedua, wajib masuk neraka karena orang-orang mengatakan dia ini orang buruk, orang jelek, ya. Saksinya itu loh, wah dia ini ya dan sebagainya. Kemudian Rasul mengatakan kalian ini adalah merupakan saksinya Allah di muka bumi ini, ya. Jadi kita itu adalah saksinya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kalau manusia bersaksi dia ini orang baik, ya berarti dia ini baik. Ya, seperti itu. Sekali lagi dalam tataran tadi, Pak ya, wajar, normal ya. Iya, kalau musuh ya sudah jelas ndak mau ya. Kalau sudah saling bermusuhan ya, mbok yo apik bagaimanapun, wis dia jahat misalkan seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita fair, adil, ya kita tahu, oh ini orang baik, ya dia ini suka bantu, suka nolong, dermawan, ramah, suka nyapa, suka salam dan sebagainya, ya seperti itu. Yang kedua adalah apabila seorang muslim diuji dengan tetangga yang kurang baik, maka hendaklah dia bersabar ya terhadapnya. Karena kesabarannya itu akan menjadi sarana untuk melepaskan dan menyelamatkan diri darinya. Itu berarti ujian sampean, ya. Ya, jadi sabar ya, harus tetap bersabar ya, seperti itu. Itu untuk apa? Menguji kesabaran kita dan Allah akan mengangkat derajat kita kalau kita bisa bersabar dengan tetangga yang kurang baik kepada kita. Dengan catatan kita baik loh ya. Kita sudah berbuat baik, kita sudah apa mungkin kalau salah kita minta maaf, kalau ada sakit kita mengunjungi, kalau dia ada butuh apa kita bantu dan sebagainya. Tapi masih saja seperti itu, tidak ada kebaikannya kita ini, maka bersabarlah ya. Bersabar ya apabila kita mendapatkan ujian seperti